Medialiterasi.co yang berbasis koperasi ini saya kira menarik. Saya tadi bilang pada di desa, di kedai saya jualan kopi mas. Ya, kalau sampai nanti tidak tergesa pulang malam di malam bisa mampir ke warung saya. Saya jual kopi Nusantara. Ya, kita bisa ngobrol banyak tentang itu. Sampai boleh tidur juga di warung kalau nggak tergesa pulang. Ya, tapi tidurin habis tutup. Kopi turu tak tulak. Oke, monggo sampai ewangi aku karena materi ini sesungguhnya lebih tepat membawakan Dwi Cipta bukan saya. Ya. Bagaimana media berbasis online dan dimodali oleh koperasi ini menjadi pilihan menurut saya yang paling cerdas sekarang ini. Silakan. Ya, terima kasih Kang Putu. Ini bukan forum saya sebenarnya, tapi saya diminta untuk ngobrol tentang media koperasi dan terutama yang dikerjakan oleh teman-teman literasi.co. Tadi teman-teman sudah mendapatkan penjelasan dari Kang Putu tentang dunia pers Indonesia sekarang, terutama dalam konteks apa yang oleh Kang Putu disebut sebagai pers arus utama atau media arus utama. Kalau media cetak teman-teman bisa tahu Kompas, Tempo, Suara Merdeka, Suara Pembaruan, Jawa Pos. Kalau media elektronik teman-teman bisa tahu dari Kompas TV, TV One, RCTI dan yang lain-lain itu. Dan dulu ketika Kang Putu tadi cerita soal hubungan antara teman-teman yang bergerak di basis massa di bawah rakyat itu dengan media massa arus utama, saya sendiri pernah punya pengalaman bagaimana akhirnya berbeda pendapat dengan media arus utama, dalam hal ini Suara Merdeka, tempat Kang Putu tadi bekerja. Saya salah satu orang yang mengorganisir acara ini, acara budaya di Kebumen, dan saya juga salah satu orang yang menulis di buku ini. Kita mencoba mengajarkan, kemudian dari kritik di Suara Merdeka ini mengerjakan dengan lebih serius kira-kira media apa yang bisa dikerjakan. Jadi dulu ketika Gerakan Literasi Indonesia pertama kali didirikan, kita memang membuat gerakan itu disebut Gerakan Literasi. Tadi Kang Putu sudah bicara tentang apa kata kebiasaan dengan penggunaan kata bahasa Inggris dan yang lain-lain itu, kata-kata yang berasal dari luar atau istilah-istilah yang kelihatannya keren dipakai, dan kemudian kita seolah-olah bangga atau mendapatkan citra bahwa kita itu cerdas. Nah, sampai pada istilah Gerakan Literasi Indonesia, kata literasinya sendiri dulu kita berdebat sangat panjang. Kenapa memakai kata literasi? Nah, kita kemudian akhirnya berdamai dengan tetap menggunakan kata literasi, dengan pikiran bahwa pertama, kata itu memang pada lebih dikenal orang. Yang kedua, kita akan memberikan definisi yang lebih dari kata literasi. Literasi yang tadinya hanya diterjemahkan sebagai melek huruf, bisa membaca, kemudian diterjemahkan menjadi sadar diri, buka mata. Jadi ada tiga. Di level yang pertama itu dia melek baca ya. Di level yang kedua itu sadar diri. Dengan gerakan literasi kita menjadi sadar bahwa kita mau melakukan apa, kita mendapatkan informasi apa, dan bagaimana cara mengulang informasi itu. Buka mata juga dengan membaca itu kita jadi tahu persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita dan bagaimana kemudian bisa bergerak. Nah, salah satu alat untuk menyuarakan atau mempropagandakan apa yang kita kerjakan di gerakan literasi adalah, pertama, kami melakukan pendidikan dengan belajar menulis, sekolah jurnalistik, dan yang paling penting adalah media. Nah, karena kita sekarang temanya tentang media, dulu kami berpikir bahwa apa sih yang menyebabkan masyarakat kita itu tidak pernah bisa bergerak
atau tidak aktif dalam problem-problem sosial di sekitarnya. Kenapa? Persoalan-persoalan sosial atau bahkan solusi dari persoalan sosial yang ada di sekeliling kita itu lebih banyak di-drive atau diarahkan oleh pertama penguasa, yang kedua pemodal, yang ketiga mungkin di bawah-bawahnya LSM, universitas dan yang lain-lain. Tapi yang kedua entitas ini yang berkepentingan besar. Dari situ kemudian kita berpikir bahwa karena masyarakat itu tidak pernah berperan aktif, salah satunya kalau di bidang informasinya, mereka mendapatkan media massa yang tidak pernah betul-betul menyuarakan kepentingan mereka. Media seperti Suara Merdeka, Kompas, Tempo, Jawa Pos, kalau TV One, itu pemberitaan atau jurnalisme yang kerja-kerja jurnalistik yang mereka lakukan itu kerja-kerja jurnalistik yang hanya memenuhi kepentingan mereka sendiri, apa yang mereka anggap kepentingan mereka sendiri, atau lebih parah lagi hanya memenuhi kepentingan penguasa dan pemodal. Apa implikasi atau apa indikasi dari itu? Saya kenal Radar Pansadahana, dia salah satu redaktor di Kompas dulu di budayanya. Radar cerita sama saya, di halaman budaya itu bisa setengah halaman itu dihilangkan hanya karena ada perusahaan besar yang pasang iklan di situ. Dulu sekitar tahun 2006 kan itu di Kompas kalau separuh halaman itu bisa antara 500 juta sampai 1 M. Nah, apalagi kalau satu halaman penuh antara 1 miliar sampai 2 miliar. Dan Anda bisa bayangkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi seni dan budaya itu dihilangkan. Ingat pembaca Kompas itu antara 1 sampai 3 juta. 1 sampai 3 juta berarti pembaca yang sangat banyak. Dan itu dikalahkan dengan uang setengah sampai 1 miliar. Artinya apa? Kebutuhan dari media itu sendiri itu yang lebih diutamakan daripada kebutuhan sekian juta orang. Itu. Ketika mereka sudah sangat sadar diri memposisikan dirinya hanya sebagai kaki tangan pemodal dan penguasa itu, maka suara-suara dari masyarakat bawah atau jangankan masyarakat bawah, Anda yang di kalangan kampus misalnya yang menyuarakan yang protes terhadap biaya pendidikan yang sangat mahal, itu tidak akan pernah mendapatkan ruang di media massa. Berapa jumlah mahasiswa seluruh Indonesia yang mengeluhkan pendidikan yang mahal? Dan itu harusnya ditampung. Kalau kita percaya bahwa mahasiswa itu orang yang paling melek informasi karena mengakses terus media massa itu. Ini suara yang sangat signifikan. Tapi jumlah suara yang sangat signifikan ini tidak pernah diperhatikan oleh media massa. Mungkin hanya bisa diperhatikan kalau mahasiswa punya nyali untuk mogok nasional misalnya. Tapi saya nggak yakin itu bisa dilakukan sekarang. Nggak berani. Dari situ kemudian kita berpikir itu yang membuat kenapa ada seorang jurnalis Uruguay namanya Eduardo Galeano. Dia juga seorang jurnalis, tapi posisinya mungkin sama dengan kamu tuh, dia sangat sinis terhadap kerja-kerja jurnalistik media mainstream. Si Eduardo Galeano itu pernah bilang ketika dalam sebuah wawancara di Italia, dia bilang bahwa kalau misalnya dalam konteks Indonesia, kalau Surya Paloh kencing, Bakri kencing, Yakob Utama kencing, dan kemudian dia bilang pada jurnalisnya bahwa Jakarta, Jogja atau Dahlan Iskan di Surabaya sedang hujan, maka muncullah berita bahwa Jakarta, Jogja dan Surabaya hujan. Dan pembaca harus menerima informasi itu, tidak punya mekanisme untuk mengcounter berita itu. Ada memang counter itu, tapi di halaman pembaca. Dan kalau Anda misalnya
mengcounter apa yang disuarakan oleh kepentingan pemilik medianya, paling hanya dikasih tiga baris lah. Nah, melihat posisi media yang seperti itu, kita jadi berpikir kira-kira media apa yang kira-kira bisa menjadi bisa berhadapan secara vis-a-vis dengan media mainstream yang kepemilikannya hanya pada satu atau beberapa orang atau beberapa kelompok saja. Nah, kita kemudian berpikir kalau mereka itu media korporasi, bagaimanapun juga mereka perusahaan, dan perusahaan yang kepemilikan sahamnya itu hanya 1-2 orang. Kita kemudian berpikir bagaimana caranya kalau misalnya mereka korporasi, kita harus bikin kooperasi. Maka berpikirlah kemudian membuat media kooperasi. Media kooperasi itu seperti apa? Kita nggak punya pengetahuan sama sekali tentang media kooperasi. Wah, gimana ini terus bikin media kooperasi? Kalau kooperasi, bentuk usaha kooperasi kita mungkin tahu dari buku-buku yang pernah kita baca. Tapi kalau media kooperasi bagaimana? Nah, kebetulan waktu itu kita di Jogja itu kenal dengan seorang jurnalis sebuah media Jerman, Tageszeitung, Taz. Namanya Annette Keller, dia sedang berada di Jogja. Dan Tageszeitung itu yang mengagetkan ternyata kepemilikannya kooperasi. Taz itu media koran terbesar nomor 4 di Jerman dalam hal tirasnya. Nah, karena kita punya keinginan membentuk media kooperasi, kita kemudian membuka diri terhadap kemungkinan diskusi dengan Annette Keller. Maka kemudian diadakan diskusi itu. Bukan hanya berhubungan dengan Annette Keller, karena kita kemudian mencoba menghubungi media kooperasi lain, misalnya yang di Inggris apa, yang di Spanyol itu apa, yang di Uruguay ada La Diaria, di Kanada ada itu. Kita menghubungi dan itu via email. Kadang-kadang bertukar tulisan. Ada teman yang di La Diaria Uruguay, mereka nulis tentang media mereka, kita nulis tentang media literasi.co. Itu bisa dilakukan. Ternyata bisa dilakukan. Karena media sosial kita atau teknologi informasi kita itu sekarang sudah sangat canggih dan menghubungi orang. Kalau teman-teman tahu jaringan, pengetahuan tentang jaringan, untuk menghubungi orang yang paling susah dihubungi hanya butuh 6-7 kali langkah gitu, untuk sampai ke situ. Dalam kasus kami hanya butuh 2, paling banyak 3 langkah hanya untuk sampai situ. Pak, orang yang kira-kira bisa mengurus La Diaria atau media yang di Kanada dari Pak. Nah, itu apakah semudah itu hanya menghubungi orang-orang itu? Tidak. Kami sadar betul bahwa Orde Baru telah membuat media itu sedemikian mencengkram kreativitas orang atau mencengkram benak kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang lain. Makanya kemudian kita membuat serial diskusi. Jadi persiapan untuk membuat literasi.co itu lumayan panjang, karena sebelum kita membuat jadi literasi.co-nya, websitenya itu, kita ada 6 serial diskusi tentang media, dari mulai kepemilikannya sampai kira-kira reportasenya, konsep tentang jurnalis atau wartawan, dan konsep tentang jurnalismenya itu juga harus berhadapan vis-a-vis dengan media massa mainstream. Misalnya kita membuat konsep jurnalisme berpihak. Jadi jurnalis otomatis juga dia menjadi aktivis. Tidak dalam pengertian aktivis yang organisir massa macam-macam. Itu bisa dilakukan. Tapi juga begitu dia melakukan kerja jurnalistik, secara otomatis dia memposisikan sadar diri bahwa dia juga melakukan aktivisme di wilayah informasi. Syukur-syukur kalau sambil melakukan aktivisme itu kemudian dia menjadi aktivisme di wilayah informasi, dia mengorganisir massa. Itu sebabnya teman-teman misalnya yang di kasus Karangmuni, pembangunan utara, apartemen utara itu, ada teman yang organisir
warga di situ untuk melakukan perlawanan terhadap itu. Beberapa waktu yang lalu ada reportase tentang apartemen utara di literasi itu dia juga mengorganisir massa, tapi dia juga reporter. Saya misalnya di Rembang nulis, datang ke Rembang bolak-balik menjadi penghubung dan yang lain-lain. Ganjar Pranowo datang ke situ, iseng aja tulis. Jadi begitu juga teman-teman yang di Urut Sewu, teman-teman yang di Semarang, teman-teman yang dimanapun. Nah, setelah di konsep itu semua dan kita sambil mengerjakannya, itu kemudian kita harus membuat statement yang jelas yang akan memberikan posisi yang lebih kuat terhadap media koperasi ini. Makanya kami kemudian melahirkan sampai buku putih media koperasi. Buku putih media koperasi itu hanya jadi dokumen kita sendiri. Teman-teman yang menjadi anggota koperasi literat, menjadi anggota GLI lewat koperasi literat, pasti biasanya mendapatkan buku putih itu. Di buku putih itu diatur dari mulai alasan filosofisnya sampai tata kelola medianya. Nah, itu urutan sampai lahirnya literasi.co sebagai media koperasi. Itu yang menyebabkan kenapa misalnya kami bisa melakukan atau dengan sangat enak mengambil dissenting opinion atau opini yang menyimpang dari arus umum. Karena kita nggak ada pengaruh modal atau orang yang menginjeksi modal atau yang mempengaruhi secara finansial, semuanya kita kerjakan sendiri. Dan itu sebabnya kita mandiri, mau mengajar siapapun nyaris tanpa beban. Dan itu semua pun kami memang tujukan demi menciptakan keberimbangan informasi bagi publik, karena media mainstream itu sangat. Nah, dari kesadaran bahwa media koperasi itu harus dibangun, dibangun dan disebarluaskan, kami kemudian menginisiasi salah satunya misalnya di teman-teman UAD. Waktu itu kami ajak untuk sekolah jurnalistik media koperasi. Sebelumnya diberi basis basis kemampuan menulis dulu lewat pengen menulis. Mereka menginisiasi media kampus, tapi media kampus yang tidak hanya menyuarakan suara-suara kampus, tapi terkoneksi dengan persoalan-persoalan masyarakat yang ada di sekelilingnya, terkoneksi dengan isu-isu yang sangat mempengaruhi publik. Bagaimana caranya supaya mereka punya opini sendiri, sampai kemudian lahir Jaga Nyala. Jaga Nyala itu media teman-teman UAD, terutama di Fakultas Sastra dan Fakultas Pendidikan kalau nggak salah. Dan itu berhasil. Teman-teman UAD itu sampai sekarang masih reportasenya jalan. Di literasi.co sampai sekarang kita memang sangat kesusahan mengelola rubrikasi misalnya, mengelola bagaimana kerja jurnalistik jadi teratur macam-macam itu. Tapi itu bagian dari tantangan terciptanya media koperasi yang kuat. Dalam kasus La Diaria yang di Uruguay, mereka membutuhkan waktu 3 tahun dari mulai berdiri sampai kemudian pernah anjlok dan hampir mati, sampai kemudian mulai jalan agak stabil. 3 tahun itu harus berkorban banyak sekali. Tapi setelah itu mereka berhasil. Bahkan di kasus La Diaria, teman-teman yang di sana itu sampai kayak loper orang, karena mereka bikin media cetak. Dan perkembangan terbaru sekarang mereka punya media TV sendiri, media elektronik sendiri. Teman-teman yang di Tageszeitung Jerman itu, mereka berdiri sejak tahun 70-an, seiring dengan semangat pemberontakan mahasiswa dulu ya, tahun 60-an itu. Mereka butuh waktu lama juga untuk bangkit. Tapi pengelolaan manajemennya sebisa mungkin kooperatif. Ruang redaksi sampai sekarang itu bisa diintervensi oleh anggota koperasi. Jadi misalnya kalau di literasi.co itu ada reportase dan kemudian salah satu anggota koperasi itu tidak sepakat dengan reportasenya, itu bisa diturunkan, bisa atau bisa ada pengumuman bahwa reportase ini tidak berlaku.
hal semacam itu yang saya kira tidak akan pernah ada di media massa mainstream, baik yang elektronik maupun yang cetak. Saya juga pernah berhadapan kencang dengan media massa mainstream dan kebetulan yang kena imbasnya Kang Putu juga. Jadi waktu kami mengorganisir atau kerja bersama warga Urut Sewu untuk memperjuangkan tanah mereka yang dirampas oleh TNI AD, terutama Kodam 4 di Ponorogo itu, mereka menggunakan salah satunya wartawan lokal Suara Merdeka, namanya Arif Widodo. Karena orang sudah di sini pun sudah tahu, saya katakan terus terang aja. Namanya Arif Widodo. Nah dia ketika kami bergerak itu dia menurunkan tulisan-tulisan yang memojokkan kami atau memojokkan warga Urut Sewu yang memperjuangkan tanah. Misalnya Kiai Imam Sudi itu dia punya pesantren, tapi ada kasus pemerkosaannya itu diberitakan di situ ada kemungkinan jaringan preman yang dipelihara oleh Imam Sudi. Itu kan penipuan dan itu sangat kejam. Itu bukan hanya itu, sampai kemudian kira-kira 4 hari sebelum acara muncul reportase bahwa hal yang arak-arakan budaya itu MS Bumus, Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urut Sewu yang saya dan teman-teman organisir bersama dengan warga itu mendapatkan suntikan dana 9 miliar. Bayangkan 9 miliar. Saya nggak tahu itu sumbernya dari mana, tapi itu diberitakan di Suara Merdeka. 9 miliar, kalau 9 miliar saya langsung berhenti jadi aktivis. Dan 9 miliar. Ya, bikin warungnya aja, jadi pengusaha. Tapi itu terjadi. Dan saya nggak habis pikir dari mana isu itu muncul. Nah, kasus itu kan kasus ketika kami dituduh dapat 9 miliar itu sebenarnya bersamaan dengan obrolan panjang kami tentang media massa mainstream dan kemungkinan kami membuat media kooperasi itu kan. Jadi kasus yang terjadi di Urut Sewu itu semakin menegaskan kebutuhan kita untuk membuat media kooperasi. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman dan saya sangat berharap sekali teman-teman bisa membuat media kooperasi sendiri, bisa membuat yang sebisa mungkin pengelolaannya itu egaliter dan memang butuh kritik dan otokritik yang sangat kuat di antara orang yang membuat media kooperasi itu supaya tidak ada satu orang pun yang dominan. Dan itu kami lakukan betul. Jadi kemampuan untuk memberi suara pada orang lain. Kalau misalnya orang itu diam, itu belum tentu setuju. Tapi bagaimana caranya membuat dia berbicara, itu paling penting. Nah, kami mencoba itu dan harus kami akui sampai sekarang pengelolaan secara finansial dari media kooperasi literasi itu belum bagus. Tapi kami memang sangat sadar diri bahwa selama 1 tahun kami tidak akan membuat media ini menjadi profitable. Jadi bisa mendapatkan keuntungan. Tujuannya apa? Sampai kemudian sistem itu bisa stabil. Setelah sistem itu stabil, itu kami baru menentukan misalnya ada orang yang pasang iklan. Itu kriterianya semacam apa? Itu kita sudah berdebat panjang. Kriteria iklan yang bisa masuk di literasi.co misalnya. Apakah semen Indonesia bisa masuk? Semen Indonesia nggak bisa masuk. Bagaimana misalnya dengan Smax misalnya yang Cina itu? Bagaimana misalnya dengan semen Bima itu bisa masuk apa enggak? Itu debat panjang. Tapi itulah bagian dari cara kita memerdekakan diri kita untuk membangun semangat kooperatif, media kooperatif yang menarik. Itu satu. Yang terakhir saya mau nanya ke Kang Putu. Nah, kalau di kasus India yang saya ikut itu media massa yang di India sekarang seiring dengan semakin kuatnya kelompok kapitalis lokalnya itu
mereka tidak hanya menjadi corong korporasi, tapi mereka juga memainkan peran aktif sebagai kelompok kapitalis itu sendiri. Misalnya ada beberapa media massa di India yang memiliki saham di pertambangan, terus kemudian memiliki saham di pembangkit listrik, di bendungan dan lain-lain. Saya ingin tahu sebenarnya di dalam konteks Indonesia apakah Yaakob Utama, Bakri, Surya Paloh. Kalau Bakri dan Surya Paloh saya kira semua orang tahu mereka sudah bermain di wilayah itu. Tapi Yaakob Utama dan Gunawan Muhammad atau Dahlan Iskan, mereka punya enggak saham di wilayah pertambangan atau apa usaha-usaha yang kapitalistik itu? Kenapa itu penting? Karena kita tidak mungkin melihat media itu bisa memberikan pemberitaan yang di antara dua tanda kutip objektif, sementara mereka memiliki saham atau kepentingan yang konkret, kepentingan yang real di bidang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bisa sedikit lagi bahasa Inggris mengaburkan oleh saudara. Ini masih mungkin nggak ada kapitalis yang baik hati? Nah, itu tidak dijawab kan? Kalau pemilik media tadi kapitalis, apa orang kapitalis baik hati? Kemudian mereka mampu mengendalikan keserakahan mereka. Serakah ini orang gagah, serakah orang gagah tidak mungkin loh ya. Jadi kapitalis baik hati itu omong kosong. Ini dulu pada masa saya mahasiswa yang disuarakan oleh kawan-kawan yang sok kritis itu seperti itu. Kalau kita nolak modal asing, kemudian kita bagaimana masih bertingkah pada kapitalis lokal, kan gitu. Tidak ada mas kapitalis yang baik hati, kemudian serakah dikendalikan. Gitu. Kalau sampai tanya seperti itu, ini kita sudah lihat peran Gunawan Muhammad. Saya kira saya mesti menaruh hormat pada nyaris adik saya dan saya hari-hari ini terus terang masih berjuang di Jumat tengah malam Wijaya Lambang meninggal dunia. Kalau Anda tahu dia adalah penulis budaya kekerasan pasca 1965, bagaimana Orde Baru melegitimasi atau komunis melalui sastra unggulan. Dia nyaris seperti adik saya. Dan buku Jaya ini patut Anda baca, saya rekomendasikan untuk Anda baca bagaimana Anda melihat Gunawan Muhammad sebagai agen yang membuat Indonesia jadi koyo ini. Salah satu agen utama bagaimana Indonesia berkembang menjadi sekarang ini. Dan yang benar-benar tidak berwarna sekarang ini. Kalau Kompas punya jaringan hotel, bisnis properti seperti itu di mana sih mas? Sampai apa memiliki Kompas kemudian memberitakan tingkat okupasi, gerakan tingkat menurun, padahal nggak pernah ada itu. Seorang Merdeka, MDM-an, ya. Sekarang ini terlibat dalam pembangunan ulang pasar Peterongan di Semarang. Jadi bagaimana mungkin seorang Merdeka sampai harapkan untuk bisa mengerjakan tentang secara kritis tentang pembangunan pasar Peterongan yang menabrak undang-undang tentang cagar budaya. Cagar budaya. Akan ada berita yang kritis tentang itu. Seorang Merdeka juga bergerak di bidang properti, bergerak di bidang bahkan jadi agen Harley Davidson itu dulu jadi malah softtek pada mas. Saya kalau banyak menyerap darah sampai juga gak akan diberitakan. Saudara kayak gini aja deh. Sebenarnya nggak perlu sampai tanyakan, ini pertanyaan retoris. Saya jawaban saya apa ada kapitalis yang baik hati. Di wilayah pertambangannya. Nah, saya belum memperoleh data yang valid, saya tidak akan punya keberanian untuk mengatakan itu, nanti akan saya cari data tentang itu. Tapi bisnis-bisnis yang tidak harus pertambangan untuk bisa merusak itu sama aja merusak. Gitu. Karena kemudian kita bisa lihat misalnya pengalih pilihan lahan, ya. Itu memboyakan betul aturan atau tertib hukum misalnya. Ya kayak dalam kasus Pak
pasar peterongan ini yang nanti tersisa dari bangunan itu hanya akan 15% dari keseluruhan bangunan. Ini tidak lagi apa namanya, bukan renovasi, karena kemudian gambar yang muncul itu 3 lantai. Yang akan tersisa itu hanya 15% dari keseluruhan bangunan yang dirobohkan itu. Maka menarik bahkan kemudian ketoknya cilik bangun pasar gitu ya. Tapi pasar saatnya oleh pasar. Maka ada divisi pembakaran pasar. Gitu. Ya. Jadi masalah Orde Baru itu kalau pasar terbakar itu sudah dibakar mas, bukan terbakar. Wartawan celakanya hanya akan sampai bahwa penyebab kebakaran itu konseptual. Jadi wah parahnya wih gitu. Ya, hanya akan sampai itu, tidak sampai kemudian mencari asal muasal asbab menuju konsepting. Konsep itu bisa disengaja. Ini yang tak pernah dibicarakan. Maka ada kawan yang meneliti bahwa pada masa Orde Baru pembakaran pasar itu sesungguhnya pasar terbakar itu identik dengan pembakaran. Jadi bahkan ter dan pem itu bisa punya implikasi yang sangat luar biasa. Terbakar dan pembakaran. Ini yang sering tidak disikapi wartawan melalui penulis yang kritis. Awalan disepelekan gitu, dan seolah-olah awalan itu dibakar dan terbakar. Itu beda loh, ya kan? Sampai ke Sulek, kalau Pak Sulek, gitu lah. Nah iya, tapi jurnalis sering tidak menyikapi secara kritis hal seperti ini. Ya. Oh sorry salah, ya teman sorry salah. Wong developer kok. Ya. Dibakar itu ada aktivitas aktif, ada sengajaan, ada macam-macam. Memang terbakar dan itu konsleting. Senjata Orde Baru itu antara lain ya konsleting itu. Merdeka pirang-pirang puluh tahun urusan konsleting. Kadang-kadang memang letaknya konslet juga kan. Jadi udah deh, nggak bisa berharap lagi kita pada manusia seperti itu. Ya. Maka kenapa saya sesungguhnya juga mulai berpikir untuk kedai kopi saya nanti akan menjadi kedai kopi koperasi, dikelola secara kooperatif gitu. Sekarang baru 3 orang. Siapa tahu nanti akan bisa lebih banyak lagi orang hingga kontrol itu kontrol komunal, kan kedai komunal. Paling tidak sekarang ini kami sudah mulai lah untuk menjadi yang lain dari yang lain. Kedai kami, kedai kopi kami itu kedai salaman. Ngomong di Surabaya ya, itu salaman. Kayak kedai itu ya, sing tuku kalau sing betul salaman, sing tuku warna itu salaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam budaya. Salaman. Cium tangan, cium pinggang. Jadi nggak ada mas. Nah perlu itu nanti kita telusuri bagaimana modal-modal